Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi yang sehat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar online ya. Pak Guru akan sajikan materi melalui video ini. Kemudian nanti anak-anak simak videonya sampai selesai. Kemudian tugasnya adalah yang pertama absen. Jadi tuliskan nama kalian pada kolom komentar yang ada di video ini. Jika kalian menonton video ini bersama kelompok kalian, silahkan tuliskan nama-nama teman-teman kalian yang menonton video ini bersama. Jika kalian menonton video ini sendiri, maka tuliskan nama kalian sendiri. Kemudian tugas kalian sebelum kita memulai ke pembelajaran yaitu mencatat materi-materi yang penting yang ada di video ini. Jadi siapkan buku kalian, siapkan alat tulis kalian, catat materi-materi yang penting, kemudian akan dikumpulkan kepada Pak Guru di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita memasuki materi yang pertama pada tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, mari sebelum kita belajar, kita berdoa, tundukkan kepala sejenak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk belajar, membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk menerima ilmu pengetahuan. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sudah siap ya untuk belajar ya? Baik, kita akan memasuki bahasan yang pertama di tema 1 ini. Yang pertama, pembelajaran 1, kita mulai dari muatan soal bahasa Indonesia. Yaitu kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di kelas 4 ini materinya sudah agak sedikit, bukan sedikit ya, kita memang harus lebih baik atau lebih meningkat lagi dari kelas 3. Kita akan bahas mengenai gagasan pokok. Nah, apa sih gagasan pokok itu? Ya, gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks atau bacaan ya. Kemudian, apa sih gagasan pokok itu atau di mana letaknya gagasan pokok itu? Nah, gagasan pokok itu ditemukan pada kalimat utama. Nah, dan kalimat utama itu letaknya bisa berada di awal, bisa berada di akhir teks bacaan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, Pak Guru ingin tanya dulu, apa yang dimaksud dengan kalimat? Di sini dinyatakan adalah gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama. Nah, apa sih kalimat utama itu? Atau apa sih kalimat itu? Nah, ada yang tahu tidak? Apa itu kalimat? Apa yang dimaksud dengan kalimat? Tentunya kita sering sekali mendengar kata-kata kalimat ya. Paragraf, kalimat, kata, pasti kita sudah sering mendengar. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan kalimat? Nah, jangan sampai kita memasuki materi selanjutnya kita belum tahu tentang kalimat. Nah, nanti kalian bisa bundet di sini. Kita harus tahu dulu kalimat. Baik, kita akan bahas. Nah, di sini Pak Guru akan jelaskan sedikit mengenai kalimat. Nah, kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Nah, di sini disebutkan adalah kata. Nah, kata itu apa sih? Nah, kata itu adalah kumpulan dari huruf-huruf. Misalnya di sini ada kata adalah. Nah, itu adalah sebuah kata ya. Adalah sebuah kata. Oke, kita lanjut ke contohnya. Lihat contohnya. Nah, ini
teks yang hitam yang ada di layar kalian silahkan ditulis di buku kalian sebagai ringkasan dan tugas dari Pak Guru. Nah, di sini adalah disebutkan kalimat adalah rangkaian kata yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Berarti rangkaian katanya terdiri dari 2 kata minimal. Yang 2 kata itu mewakili subjek dan predikat. Baik, contohnya seperti apa Pak Guru? Nah, Pak Guru kasih contohnya, lihat baik-baik di bawah, jangan sampai salah. Contohnya adalah ibu memasak. Nah, ibu adalah kata pertama ya, 1 kata. Ibu 1 kata. Kemudian memasak juga 1 kata. Jadi ibu memasak itu jadi 2 kata. Nah, ibu memasak itu adalah 2 kata. Jika digabung, ibu memasak itu membentuk sebuah kalimat. Nah, lalu mana subjeknya? Nah, subjeknya adalah ibu ya. Sedangkan predikatnya adalah memasak. Nah, begitu ya. Jadi tidak boleh ibu-ibu. Nah, itu kalimat apa bukan? Nah, ibunya sama ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut dengan kalimat, kita kembali dulu ke gagasan pokok yang tadi. Nah, kembali di sini gagasan pokok. Jadi sudah tahu ya yang namanya gagasan pokok ya, atau yang namanya kalimat tadi ya. Jadi Pak Guru ulangi, gagasan pokok itu ditentukan pada kalimat utama ya. Kemudian di sini di sebelahnya ada gagasan pendukung. Nah, apa sih yang dinamakan dengan gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian informasi atau tambahan pada suatu bacaan ya. Uraian informasi atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Nah, ini juga wajib ditulis ya. Oke, daripada bingung kita langsung ke contohnya. Kita contohnya saja ya. Nah, contohnya di sini Pak Guru punya 1 teks ya. Nanti ya. Tapi sebelum mempelajari teks tersebut, kita harus tahu cara menentukan kalimat utama atau gagasan pokok itu ya. Nah, di sini yang pertama tentunya kalian harus membaca teks tersebut. Dan membacanya seperti apa? Apakah hanya dibaca saja? Tidak, tapi baca dengan cermat. Pahami isinya, jangan hanya dibaca ya. Terus yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Harus cermat membacanya. Ya, tidak boleh gugup, tidak boleh asal membaca ya. Kemudian kita harus menentukan kalimat utamanya dan kalimat penjelasannya. Kita harus tentukan isinya, minimal kita harus tahu isi dari teks atau bacaan yang kita baca. Nah, baik, langsung ke contoh deh ya. Contohnya di sini Pak Guru punya bacaan batik ya. Di sini batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam lilin yang dipanaskan. Kemudian kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring perkembangan waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, soal dari teks ini adalah tentukan kalimat atau gagasan utamanya. Nah, mana? Ya, itu yang dicetak hijau adalah kalimat utamanya. Apa bisa dibaca bersama? Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Itu adalah kalimat utamanya. Jadi kalimat utamanya berada di
awal paragraf atau awal kalimat ya, ada di atas sendiri ya. Nah, kalau yang di akhir berarti ada di bagian bawah sendiri, tapi yang di akhir belum Pak Guru contohkan. Ini contohnya adalah kalimat utama yang berada di awal paragraf. Nah, Pak Guru, lalu di mana letak kalimat pendukungnya? Bagus, pertanyaan yang bagus. Ini Pak Guru kasih tahu kalimat pendukungnya. Nah, kalimat pendukungnya adalah yang dicetak biru itu ya teman-teman, ya anak-anak ya. Jadi yang hitam adalah kalimat utamanya. Tadi ini adalah kalimat utamanya yang hitam. Dan selain yang hitam ya, selain yang pertama tadi, berarti semuanya selain yang hitam adalah kalimat pendukung ya. Jadi selain yang hitam ini adalah kalimat pendukung. Nah, jadi kita kembali ke sini tadi. Nah, ini adalah kalimat utamanya ya, yang dicetak hijau ini ya. Dan selain yang ini adalah kalimat pendukung ya. Jadi kalimat utama itu hanya ada satu di setiap paragraf ya. Hati-hati, bukan di setiap bacaan tapi di setiap paragraf. Nah, besok Pak Guru akan jelaskan lagi apa itu paragraf. Nah, bisa dilihat ya ini ya. Jadi dari sekian bacaan ini paling banyak adalah kalimat pendukungnya ya. Sedangkan kalimat utamanya hanya sedikit atau satu kalimat saja ya di sini ya, yang dicetak hitam. Baik, paham ya? Pak Guru paham. Pak Guru paham. Pak Guru harap kalian paham ya. Ini kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas di sini sama dengan kalimat pendukung ya. Di sini jangan bingung. Di sini ada tulisannya kalimat penjelas ya. Di sini kalimat penjelas itu sama dengan kalimat pendukung, itu sama ya. Kemudian kita ke bacaan di sini. Nah, kemudian gagasan pokoknya di sini tentunya yang dicetak hijau ini yang tadi sama dengan kalimat atau letaknya itu adalah di kalimat utama tadi ya. Nah, ini gagasan pokoknya. Batik merupakan kain asli Indonesia. Nah, hanya di sini tadi dibuang tradisionalnya saja ya di sini ya. Di sini tidak ada kata-kata tradisional, sedangkan di atas ada kata-kata tradisional. Ini sama, walaupun nggak ada kata-kata tradisionalnya, tapi ini sama merujuk ke bacaan yang kalimat atas sendiri ya. Jadi gagasan pokok itu nggak harus plek ya, tidak harus plek dengan kalimat utama ya di sini ya. Tapi biasanya lebih ringkas. Nah, lebih ringkas itu lebih sedikit kata-katanya. Jadi di sini di gagasan pokok dibuang kata tradisional, tidak diikutkan di sini. Nah, oke, paham ya? Paham. Nah, gagasan pendukungnya tentunya yang tadi ya. Dari sini sampai ke sini ya. Nah, ini ada berapa gagasan pokok? Ada berapa kalimat pendukungnya di sini? Ada 3. Nah, 3 itu dapat dari mana Pak Guru? Nah, bisa dilihat di sini ya. Di sini dimulai dari kata-kata kain batik ya. Di sini kita lihat ke sini, ketarik ke bawah, ini diakhiri dengan titik ya. Di sini ada titik. Berarti dari atas kain batik sampai titik itu merupakan satu kalimat pendukung ya. Ingat-ingat sampai titik. Nah, jadi di sini ada berapa titik? 1 ya. Di sini di akhir kata-kata dipanaskan titik ada 1 kalimat pendukung. Kemudian cari lagi titiknya biar lebih mudah. Kain batik dari Pulau Jawa ada 2 ya. Berarti ada 2 kalimat pendukung. Kemudian cari lagi ke bawah ada titiknya lagi. Di Pulau Jawa lagi ada 3 kalimat pendukung. Kemudian ke bawah lagi sampai titik lagi. Titik lagi di sini ada batik Bali. Jadi ada 4 titik berarti ada 4 kalimat pendukung ya. Itu untuk lebih mudahnya.
Baik, setelah ini Pak Guru harap kalian paham dengan apa yang Pak Guru jelaskan mengenai kalimat utama dan kalimat pendukung. Dan jangan lupa ditulis materinya sebagai tugas pertama ya. Kalian harus menulis meringkas materi yang Pak Guru sampaikan. Tulis yang penting-penting saja, jangan ditulis semuanya, tulis yang penting-penting saja. Kemudian tugas kedua, yaitu Pak Guru berikan soal ya. Ada 3 soal, nanti langsung saja di sini ada 3 soal. Tugas kalian adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada soal-soal berikut ini. Ya, ada 3 soal. Bisa kalian kerjakan bersama kelompok ya, boleh, silahkan. Kemudian Pak Guru ingatkan untuk tulisannya ya, tulis dengan tulisan yang bagus dan rapih ya, tulisannya tidak boleh amburadul. Nah, nanti mengurangi nilai. Tulis dengan tulisan yang rapih. Soal yang pertama, sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Ini berarti sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Jika terbawa oleh air sungai akan mengganggu ekosistem. Banyak makhluk hidup yang mati karena menelan sampah plastik. Nah, silahkan dari soal yang pertama ini kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian tuliskan di buku kalian. Lanjut ke soal yang kedua. Banyak jalan yang dilewati kendaraan-kendaraan bermotor mulai rusak berat. Lubang-lubang yang cukup besar ada di mana-mana. Aspal mulai rusak karena tidak dirawat. Hujan dan banjir menambah rusaknya jalan. Beban yang berlebihan yang diangkut truk dan bis ikut mempercepat rusaknya jalan. Dari bacaan ini, silakan cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Lanjut ke soal nomor 3. Perayaan Tahun Baru yang berlangsung meriah di Jakarta meninggalkan sejumlah persoalan. Satu di antara persoalan tersebut adalah rusaknya jalan. Satu di antara persoalan tersebut adalah rusaknya sejumlah taman kota di Jakarta. Kerusakan taman ini seperti dilihat di Monas, Jakarta. Hampir semua tanaman hias yang berada di area tersebut rusak akibat terinjak-injak ribuan pengunjung. Nah, dari soal yang ketiga ini silahkan kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Baik, inilah 3 soal yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa tugas dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang ya. Dan demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak-anak paham, dan apabila ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan kepada Bapak atau Ibu Guru, entah itu di WA atau ketika bertemu langsung. Adapun banyak kesalahan yang mungkin Pak Guru lakukan dalam penyampaian video ini, Pak Guru mohon maaf. Ataupun ada yang sangat tidak jelas atau ketidakjelasan, Pak Guru juga mohon maaf. Pak Guru akhiri dan Pak Guru beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan Pak Guru ketika pembuatan video ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Demikian dari Pak Guru. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.